Assalamualaikum, halo Bunda dan teman semuanya. Hari ini kita akan masak ikan tuna kuah kuning ya Bunda. Ini tuh segar sekali. Ini masaknya hasil belanjaan kita di hari Minggu kemarin ya Bunda. Ini saya beli ikan tunanya 1 ekor di harga 30.000. Beratnya mungkin kurang dari 1 kilo ya Bun, karena biasanya kalau ikan basah kayak gini per kilonya 35.000, kalau di tempat saya lumayan mahal. Dan tidak lupa kita akan tambahkan cemplungan cabai rawit ya Bunda. Cabai rawitnya tidak saya iris, biar Dede Zahra juga bisa makan. Ini dia Bun ya, tuh ada Dede Zahra lagi main masak-masakan dia ya Bunda. Nah itu akan saya tambahkan wortel juga ya Bun, kita iris-iris wortelnya. Dan ini dia ikannya, setelah saya sisihkan saya simpan dulu di kulkas ya Bun, biar tidak kena lalat gitu, biar aman ya. Tuh Dede Zahra lagi ikutan mamanya masak, pasti aja gitu kan ngerecokin, tapi nggak apa-apa lah, yang penting anteng dan tidak bahaya ya Bun. Tadi saya kasih dia mainan wortel, terus saya kasih sendok, jadi dia seolah-olah ngiris-ngiris wortel pakai sendok gitu. Ma ini keras katanya. Iya dek gitu kan. Nah iya tuh wortelnya dia main-mainkan seperti itu. Yang penting anteng dan tetap dalam pantauan kita ya Bun, namanya anak balita. Nah ikannya ini akan saya kasih nanti itu air asam jawa ya Bunda, seperti biasa biar seger. Ini tidak saya gulai, tapi saya masak kuah kuning aja ya Bun, tanpa santan seperti itu, cemplang-cemplung aja, bumbunya juga tidak ditumis. Dan ini dia Bunda, saya iris-iris wortelnya. Wortelnya kita irisnya tebal-tebal aja ya Bun, biar enak gitu, biar ada rasa manis-manisnya dari wortel ya Bun. Nah ini dia, saya beri 1 wortel. Nanti si cabai rawitnya itu akan kita cemplang-cemplung aja ya Bun, dan bumbunya juga seperti biasa kita blender, tidak ditumis, langsung aja dimasukkan ke dalam rebusan air mendidih seperti itu ya Bunda. Alhamdulillah ya Bun, masih bisa masak untuk hari ini. Nah ini dia Bunda, kita iris-iris bumbu halusnya. Saya pakai kunyit, bawang merah dan bawang putih. Ini tidak saya beri jahe ya Bun, cukup seperti ini aja. Dan cabai rawitnya tidak saya blender juga, tapi dicemplungin gitu aja biar Dede Zahra juga bisa makan ya Bunda. Ditambah nanti dengan bumbu aromatiknya, serai serta daun salam. Ini kita didihkan air sedikit aja airnya ya Bun, karena ikannya juga hanya beberapa potong gitu kan, cukup untuk sekali makan. Kalau sore nanti bisa ada lagi apa gitu, mau makannya atau mau dadar telur atau seperti apa gitu ya Bun. Ini saya buatnya untuk sekali makan aja seperti itu. Kadang kita buatnya juga untuk sekalian sampai sore, tapi kali ini saya buatnya sekali makan aja ya Bunda, porsi sekali makan. Nah ini dia Bun, airnya kita didihkan, saya beri garam, dimasukkan bumbu aromatiknya ya, daun-daun aromatiknya seperti itu. Lalu saya beri garam. Nah ini sesudah airnya mendidih, saya masukkan wortel ya Bunda. Duh maaf banget, ini suara saya lagi bindeng Bunda, saya kena flu, entah kenapa ini tiba-tiba bisa flu, ya ampun, lumayan ke kepalanya pusing. Nah itu dia asam jawanya ya Bunda, kita nanti akan beri air panas gitu ya Bun, supaya nanti asam jawanya bekah gitu ya Bunda. Kalau tidak ada asam jawa bisa diberi asam kandis juga. Ini yang bikin segernya gitu ya Bun. Kalau ikan tuna ini kan daging semua gitu ya Bun, selain kepala gitu. Jadi kalau dimasak seperti ini tuh enak gitu kan, nggak banyak tulang seperti itu. Nah ini si asam jawanya saya beri air panas, kita kucek-kucek. Nanti kita masukkan ke dalam rebusan air ini ya Bun, ke dalam kuahnya. Selain ikan tuna, bisa juga ikan serai seperti itu ya Bun. Kita masak seperti ini seger banget karena ada asam jawanya. Nah ini saya masukkan ikan tunanya ya Bunda. Ini tuh kalau menurut saya enakan ikan tuna gitu ya Bun, daripada ikan tongkol. Kalau tuna tuh yang agak hitam-hitam kayak gini gitu ya. Kalau tongkol kan kadang ada putih gitu ya, nah dagingnya gitu. Tapi ya sama-sama enak lah gitu kan kalau
menurut saya seperti itu. Ini kita kecilkan apinya ya bun, seperti biasa diberi garam sama penyedap. Nah ini dia, saya masukkan air asam jawanya. Saya beri micin sedikit ya bunda, bukan penyedap. Saya tidak beri penyedap tapi micin seperti itu. Tidak saya beri gula ya bun, karena dari wortelnya juga udah ada rasa manis-manisnya seperti itu. Nah saya buat wortelnya tebel-tebel bunda. Kalau bunda tidak suka dipakaikan wortel, murni ikan juga tidak apa-apa, bisa juga seperti itu ya bun. Ini biarkan mendidih dulu. Ini tuh cukup mudah maknya ya bunda, tapi enak rasanya, ada kuah-kuah. Kalau kita mau pedas nanti tinggal cabai rawitnya aja kita petik potek gitu ya bun, atau kita gigit gitu, jadi nggak usah bikin sambal lagi. Cukup dengan ini udah satu menu, ini udah pedesnya dapet, segernya dapet, seperti itu dari kuahnya ya bunda. Boleh dicoba. Kalau awal-awal dulu saya nggak bisa bedain bunda mana ikan tuna, mana ikan tongkol gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah paham gitu. Sedikit-sedikit gitu ya bun, seiring berjalannya waktu, oh ini tuna, oh ini tongkol, seperti itu. Rupanya sama gitu, tapi dagingnya tuh beda seperti itu ya bun. Nah ini karena udah hampir matang, saya masukkan si cabai rawitnya bunda, tidak ketinggalan ya, selalu gitu ya, selalu ada cabai rawit biar pedes nampol gitu ya bun. Nah ini saya buang-buangin apa namanya si daun-daunnya ya, karena ini kan udah hampir matang juga, udah matang lah, tinggal kita ngematengin si cabai rawitnya ini. Harum banget ini tuh bunda, harumnya kemana-mana gitu ya bun. Masakan sederhana tapi alhamdulillah nikmat, mudah dibuatnya, dimasak dengan nasi anget seperti itu ya bun. Sedap banget pokoknya, alhamdulillah. Dan ini sudah jadi ya bunda, saya salin ke mangkok seperti biasa. Seperti itu, terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah menonton. Assalamualaikum.